Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Aimawarni Perdana Putri dengan NIM U 2019-1013. Dalam kesempatan kali ini, di sini saya akan mempresentasikan tentang teori semiotika dari tokoh Roland Barthes. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai teori ini, ada kalanya kita mengenal terlebih dahulu pada tokoh Roland Barthes ini. Siapa sih Roland Barthes ini? Roland Barthes ini merupakan seorang filsuf yang berasal dari Prancis. Semasa hidupnya, beliau juga dikenal sebagai seorang filsuf penerus dari teori semiotika dari tokoh Ferdinand de Saussure. Beliau lahir di Cherbourg pada tahun 1915 dan beliau meninggal pada tahun 1980 di kota Paris. Beliau menempuh pendidikannya di Prancis. Di sana beliau mendalami ilmu sosiologi dan leksikologi. Sebelum beliau menggeluti dan terjun di bidang semiologi ini, beliau memulai karirnya sebagai penulis. Seperti yang telah kita ketahui dan kita pahami bahwa dari tokoh Ferdinand de Saussure ini fokus bahasannya terhadap ilmu linguistik, di mana dalam teorinya di sana beliau menggagas tentang signifier dan signified, di mana signifier diartikan sebagai tanda makna yang tampak atau zahirnya, sedangkan signified diartikan sebagai petanda, di mana makna dari apa yang tampak itu sendiri. Nah, sedangkan dari tokoh Roland Barthes ini fokus bahasan beliau kepada konteks sosial budaya, di mana baju, makanan, dan lain sebagainya ini bisa menjadi sebuah tanda yang memiliki makna. Beliau berpendapat bahwa kebudayaan ini sama seperti sistem bahasa, yang dimana kebudayaan ini dapat kita baca sebagaimana kita membaca suatu teks. Jadi bisa dikatakan bahwa apabila seseorang mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap semiotikanya, berarti seseorang tersebut akan mampu menginterpretasikan daripada apa yang nampak atau apa yang dia lihat. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya yakni mengenai teori semiotika Roland Barthes. Di sini teori dari tokoh Roland Barthes ini merupakan pengembangan dari teori sebelumnya atau dari teori semiotikanya Ferdinand de Saussure, di mana dalam hal ini Roland Barthes telah melakukan beberapa upaya yang dimana hal tersebut telah sesuai dengan cita-cita Ferdinand de Saussure yang menyebutkan bahwa seorang ahli bahasa itu harus menjadikan kajian struktur bahasa menjadi sebuah fokus yang utama, kemudian menghubungkannya dengan hal-hal lain di luar bahasa sebagai objek penerapannya. Di sini Roland Barthes juga beranggapan bahwa sistem semiotika daripada Ferdinand de Saussure itu merupakan sistem tahap pertama. Maka dari itu Roland Barthes merasa perlu adanya untuk membentuk sistem semiologi yang tahap kedua, di mana yang pertama ia sebut sebagai bahasa objek atau sistem daripada linguistik, dan yang kedua disebut dengan mitis atau mitos. Nah, di sini tujuan Roland Barthes menciptakan teori semiologinya ini adalah untuk melakukan kritik ideologi atas budaya massa. Oleh karena itu, pembaca mitos tersebut harus mencari ideologi yang ada di dalam atau di balik mitos tersebut. Nah, berbicara mengenai mitos, mitos sendiri dimaknai sebagai cara menyampaikan suatu gagasan atau ide, di mana mitos merupakan suatu produk kelas sosial yang memiliki suatu dominasi, di mana bagaimana kebudayaan menjelaskan
aspek realitas dan gejala alam yang ada. Nah, di sini ada sebuah tabel yang menggambarkan tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama tadi merupakan teori semiologinya dari Ferdinand Saussure, dan untuk yang tahap kedua ini adalah terusan dari semiologinya Ferdinand Saussure atau milik Roland Barthes, di mana di situ ada penanda, tinanda yang menghasilkan tanda. Untuk tahap pertama, di situ tanda yang ada dimaknai sebagai makna denotasi. Di sini makna denotasi berartikan sebagai makna yang sebenarnya atau makna yang ada. Kemudian oleh Roland Barthes, di situ ada penanda tahap kedua, tanda tahap kedua yang kemudian menghasilkan tanda yang kedua, di mana untuk yang tahap kedua ini makna tersebut dimaknai sebagai makna konotasi atau makna yang tidak sebenarnya, makna yang konseptual. Nah, untuk tabel di sebelahnya itu kemudian oleh Roland Barthes itu diganti kata-katanya. Jadi di situ penanda tahap kedua itu diganti sebagai bentuk, dan petanda tahap kedua diganti sebagai konsep yang kemudian menghasilkan suatu pertandaan atau signification. Mungkin untuk lebih mudahnya langsung pengaplikasian kepada contoh. Baik. Untuk contoh yang pertama di sini ada kacamata. Oke. Kacamata di sini merupakan suatu tanda atau penanda. Dan kemudian tandanya ini diartikan digambarkan bahwa kacamata itu merupakan rangkaian bingkai dan ada kacanya gitu, dan memunculkan makna denotasi, di mana kacamata ini diartikan sebagai alat bantu untuk membaca. Sedangkan untuk tahap kedua ini kacamata dimaknai sebagai makna konotasi, di mana beranggapan bahwa berarti orang yang memakai kacamata ini dia ini merupakan seseorang yang jenius dan lain sebagainya. Nah, dari makna konotasi tadi, jika masyarakat mengasumsikan makna konotasi tersebut menjadi makna denotasi yang kemudian dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan berlangsung untuk selamanya, maka makna tersebut disebut dengan mitos. Untuk contoh yang kedua di sini ada meja berwarna hijau. Contoh penerapannya sama seperti yang tadi, di mana meja hijau ini merupakan sebuah penanda yang memunculkan makna denotasi pada tahap pertama, di mana dimaknai sebagai meja yang berwarna hijau. Kemudian pada tahap kedua ini, meja hijau tersebut bukan lagi dimaknai sebagai meja yang berwarna hijau, tapi dikonotasikan menjadi makna pengadilan. Nah, makna konotasi ini tadi yang kemudian oleh masyarakat dianggap sebagai makna denotasi yang kemudian dipakai sehari-hari ataupun ya sudah menjadi kebiasaan masyarakat, maka makna tersebut bisa dikatakan sebagai mitos. Untuk contoh yang ketiga di sini ada gambar pohon beringin. Untuk tahap pertama, pohon beringin menjadi penanda yang kemudian memunculkan makna denotasi sebagai sebuah pohon yang besar dan juga rindang. Adapun untuk tahap keduanya, di sini pohon beringin ini bukan menjadi pohon yang besar dan rindang lagi, tetapi menjadi makna konotasi yang mengartikan pohon yang memiliki aura mistis ataupun keramat dan lain sebagainya. Kemudian makna konotasi ini tadi oleh masyarakat diasumsikan sebagai makna denotasi yang kemudian dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi kebiasaan.
maka makna tersebut juga menjadi mitos. Untuk contoh yang keempat ini ada gambar coklat, di mana gambar tersebut pada tahap pertama sebagai penanda dan kemudian memunculkan makna dinotasi, di mana diartikan sebagai sebuah makanan yang berbahan dasar coklat yang kemudian begitulah jadinya. Kemudian pada tahap kedua ini coklat tersebut tidak dimaknai sebagai sebuah makanan yang berbahan dasar coklat lagi, akan tetapi dimaknai sebagai cinta dan kasih sayang, yang dimana jika ada orang yang memberikan coklat itu ya berarti dia memberikan atau mengungkapkan rasa cinta dan kasih sayangnya. Biasanya hal ini juga identik dengan hari kasih sayang atau Valentine Days. Nah, makna konotasi ini tadilah yang kemudian jika masyarakat mengasumsikan sebagai makna dinotasi, kemudian dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi kebiasaannya, maka makna tersebut bisa dikatakan sebagai mitos. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kurangnya penjelasan tentang penerapan teorinya. Mohon maklum dan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.